Diah Naranghut. Ia adalah pengajar bahasa Indonesia di Jerman. Dia bisa cerita nggak bagaimana teknik pengajaran yang kamu berikan kepada orang Jerman yang ingin belajar bahasa Indonesia? Tentunya harus dicari bagaimana memberikan pengajaran bahasa Indonesia yang tidak hanya belajar secara gramatik, tetapi juga bisa dipelajari dengan menghadirkan situasi Indonesia di dalamnya, suasana jalan-jalan, ataupun juga ada yang tertarik untuk hal-hal yang lebih jauh dari hanya jalan-jalan, misalnya tentang kebudayaan Indonesia, bahkan tentang aksara misalnya aksara Bugis, aksara Batak, kita ajarkan juga aksara Bali, Jawa, seperti itu untuk pengenalan dan juga masuk ke lingkungan budaya. Mereka bahkan minta tato dalam aksara, misalnya dalam aksara tersebut, misalnya ada juga yang minta seperti itu. Kemudian saya ambil kegiatan pengajaran ini dengan mengangkat satu tema. Tema itu selalu ada hubungannya dengan bahasa. Jadi tata bahasanya di bawah dari tema tersebut. Ya. Misalnya kita sebut saja misalnya tema bahasa gaul ya. Tema bahasa gaul, karena bahasa gaul itu bisa membuat kultur shock dari pembelajar. Jadi orang-orang yang sudah belajar, sudah bagus sekali bisa presentasi dan lain-lain, tiba-tiba ke Indonesia dan kok saya nggak ngerti bahasa itu gitu ya. Jadi bagaimana saya menjembatani hal yang terjadi tersebut. Sebenarnya ada juga yang disebut sistem ya. Sistemnya bagaimana kita harus mendengar dan apa yang harus diubah, apa yang biasa dikatakan oleh orang Indonesia, apa artinya, bagaimana membentuk kata-kata tersebut, misalnya dengan akhiran in. Semua orang Indonesia tidak menggunakan kata akhiran kan tapi in ya, balikin, bukan mengembalikan, misalnya seperti itu. Itu bisa kita jembatani. Kita bisa memberikan satu penjelasan. Di Indonesia itu cuma punya sedikit loh perubahannya. Dalam bahasa Jerman lebih banyak. Jadi mereka juga, oh iya ya. Jadi sebenarnya tidak banyak yang ada gitu, walaupun ada perubahan. Saya punya anak murid saat ini berada di Indonesia ya. Semua yang saya ajarkan juga destinasi wisata gitu. Oh, saya ada di sini. Saya dulu membaca Malin Kundang misalnya. Saya sekarang ada di Padang. Saya berfoto dengan Malin Kundang dan dia juga saya ajak. Oke, kalau begitu kamu bisa datang ke sebuah sekolah. Kamu bisa membacakan kembali cerita Malin Kundang dalam bahasa Indonesia. Untuk apa? Untuk membuat orang Indonesia sendiri dari kecil sudah menghargai bahasa sendiri, bahasa kita ya. Jadi orang asing saja belajar bahasa Indonesia. Saya juga harus bisa dan juga akan berniat untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan baik dan juga bahasa-bahasa asing tentunya untuk berkomunikasi secara global.